Woo! Ya, what's up guys, and welcome back to Best Indo YouTube channel. Sama gue Malvin, dan menyambut Shopee Mega Electronic Sale 44 guys, gue pengen share ke kalian aja nih hari ini video EDC 2020 atau Everyday Carry. Jadi produk-produk apa yang gue pakai, yang gue bawa selama kurang lebih dari awal tahun 2020 ini. Ada lumayan banyak guys yang ada di dalam tas ini. So, yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu ini dia tas yang gua bawa sehari-hari, yang udah jadi tas daily carry gua selama kurang lebih beberapa bulan terakhir, yaitu Bobby XD Urban Boom Bag. Nah, kalau kalian denger namanya Bobby XD agak familiar ya. Jadi, itu sebenarnya adalah sebuah tas yang dulu sempat ngetren. Dulu gua juga pernah bahas tasnya. Jadi, tas yang anti maling atau anti theft guys. Itu backpacknya dulu famous banget, terkenal banget. Waktu itu gua juga sempat bahas dan jadi tas gadget backpack favorit gua salah satu waktu itu. Dan ini adalah versi boom bag atau versi bisa dibilang tas pinggang gitu kali ya. Tapi ini sendiri memang bentuknya ya tetap menganut sama desain atau konsep anti theft guys. Contohnya apa? Jadi dari bahannya sendiri, ini bahannya adalah bahan anti maling guys. Jadi kalau kita coba gesek-gesek nih ya. Ini cutter yang biasa kita pakai buat unboxing, masih tajam. Nggak berbekas sama sekali guys. Jadi itu yang pertama, itu adalah anti cut, fitur anti cutnya. Kemudian kedua, dia juga ada fitur anti theft atau anti maling. Jadi di mana fitur anti malingnya? Nah, jadi di bagian atas guys, kalau kalian lihat ini agak rapat gitu modelnya, dan kita mesti buka sedikit biar kita bisa buka ke zippernya. Nah, di zippernya sendiri ini ada fitur namanya lock zipper, di mana kalau kalian tarik guys, ini zippernya nggak bakal ngebuka guys. Jadi kalau ada orang mau sengaja nyolong, itu nggak bakal kebuka zippernya. Cara bukanya gimana? Kalian mesti dorong salah satu zipper ke bagian ujung, ada besinya nih kayak ada dudukannya, terus kita baru bisa buka tasnya. Nah itu tadi, itu fitur yang salah satu yang paling penting juga, yaitu zippernya. Kemudian yang ketiga, anti theft-nya lagi adalah di bagian ini guys, yaitu buckle-nya sendiri. Ini buckle-nya dia memang agak sedikit tipis sih menurut gua. Kalau dipakai agak lama, kalau kalian bawa barang banyak lumayan berasa karena tipis. Semoga kalau lebih tebal kayaknya lebih enak. Tapi yang keren adalah guys, di bagian belakangnya atau di bagian buckle-nya ini guys, dia menggunakan sistem 3-point safe, dimana kalau kita buka dua doang, ini nggak bakal bisa narik. Jadi kita ada satu titik ketiga, dimana kalau kalian tekan, terus kita tekan baru bisa buka. Tuh, kayak gitu. Jadi orang nggak bakal gampang narik tas kalian. Jadi sekuat apapun kalian narik, kalau pencet ini doang dia nggak bakal narik. Makanya ya kalau maling-maling yang suka narik tuh, orangnya ikutan ketarik, ini bisa. Oke, so itu untuk bagian luar. Jadi bagian luarnya anti theft, kemudian juga zippernya tadi ada zipper lock, sama buckle-nya juga ada 3-point safe. Nah, untuk ukuran tasnya sendiri ini katanya bisa bawa tablet sampai 7 inci. Tapi yang menurut gue sih sayangnya emang tasnya agak tipis guys. Kalau kalian bisa lihat ini tipis banget, jadi kapasitasnya sangat terbatas. Ini maksimalnya katanya 1 liter doang. Jadi gitu deh, tapi ya bisa bawa tablet sampai 7 inci. Nah, kalau kalian mau cari tas ini guys, kalian tinggal cek aja, gue bakal taruh linknya di bawah. Jadi kalian tinggal cari di Shopee, karena lagi ada 44 Mega Electronic Sale yang berlangsung dari tanggal 4 April. Promonya banyak banget, ada ekstra 100 voucher gratis ongkir, ada pesta diskon 50%, dan juga diskon elektronik premium 1 miliar, oke? Nah, sekarang lanjut lagi, kita langsung lihat aja ke dalam isi tasnya. Oke, sekarang kita buka ke dalam. Nah, guys, di dalam ini kita lihat ya. Pertama, gue lagi sering bawa hand sanitizer. Jadi hand sanitizer ini bisa dibilang ya penting banget lah untuk saat ini, biar tangan kalian tetap bersih dari virus. Kemudian ada kunci mobil. Ini kunci mobil, gue pernah share tentang magnet, sama ada gantungan kuncinya. Ini gue share di video, nanti gue taruh linknya di atas ini aja. Kemudian adalah ini, gue bawa lip balm karena gue sering kering bibirnya, dan kalau kering itu bisa jadi penyakit, bisa sariawan, gak enak makan segala macam, makanya gue selalu siap lip balm, penting banget buat gue. Dan selanjutnya, nah ini yang menurut gue paling penting dan paling baru bisa dibilang di jajaran EDC gue, yaitu ini dia Slim Fold Leather Wallet dari Press Play. Jadi guys, ini adalah dompet kulit asli dengan ukuran yang tipis dan bisa dibilang kecil lah untuk standar dompet. Karena kemarin dompet yang gue pakai sebelumnya minimalis banget dan gue nggak bisa bawa cash. Kalau dompet yang ini bisa dibilang sedikit lebih gede dikit, tapi kita bisa bawa cash yang sesuai dengan ukuran Indonesia. Nah, untuk ini dompetnya guys, gue kasih lihat bagian dalam ya. Jadi bagian dalamnya ini ada banyak card slot. Ada 6 totalnya lebih tepatnya, jadi ada 1 di sini. Ada sebuah pull tab yang kalian bisa isi kartu guys, jadi kalian tinggal tarik kartu-kartu di dalam yang kalian bisa isi. Ini gue isi 3, kemudian di bagian kiri ini ada 2 buah
card slot. Ini gue taruh buat kartu bank aja. Kemudian di bagian atas nih yang keren nih guys. Jadi selain ada cash buat slotnya ini guys, ada slot buat cash. Dia ada 2 buah kompartemen rahasia atau secret card slot, dimana kalian bisa taruh nih, kayak gue taruh di bagian atas. Ini 1 buah KTP, kelihatan nggak nih guys? Itu ada 1 buah KTP. Sama di belakang kulit ini guys, ada 1 buah tempat buat taruh kartu lagi. Kayak ini menarik banget menurut gue dompetnya, kan gue sendiri taruh ini buat kunci apartemen, jadi gue tinggal tap aja pakai dompet. Nah, makanya guys, menurut gue dompet ini fiturnya banyak, oke banget, dan kualitasnya juga termasuk bagus lah menurut gue dengan harga yang bersahabat. Cuma memang sayangnya dia kurang tempat koinnya aja. Jadi ini harganya adalah 369.000 guys, tersedia di Shopee. Jadi kalau kalian mau cari barang-barang tadi atau aksesoris HP lainnya, kalian tinggal cari aja di Shopee guys. Karena lagi ada tadi Shopee 44 Mega Electronic Sale yang berlangsung sampai tanggal 4 April. Promonya banyak banget guys, ekstra 100 voucher gratis ongkir, pasti diskon 50% dan juga diskon elektronik premium 1 miliar. Jadi dicek ya di Shopee. Kita lanjut lagi ke item kita yang berikutnya. Yuk! Oke, selanjutnya adalah HP. Jadi guys, gua sekarang selalu membawa 2 HP dari 2 kubu yang berbeda, yaitu iOS dan juga Android. Jadi untuk iOS gua lagi pakai iPhone 11 Pro, dan juga untuk Android gua lagi pakai Samsung Galaxy Z Flip. Makanya ini gue lagi review juga on the go, masih baru gue pakai sekitar seminggu terakhir guys. Jadi gue lebih review ke iPhone aja ya. Jadi untuk iPhone 11 Pro ini sendiri, memang gue kemarin yang review adalah yang 11 Pro Max, dan gue sendiri akhirnya jual guys, dan gue lebih memilih buat beli yang versi iPhone 11 Pro biasa karena memang lebih enteng. Jadi iPhone 11 Pro Max tuh berat banget, jadi akhirnya gue nyerah. Tapi memang kekurangannya adalah baterainya. Ini setelah gue pakai sekitar berapa bulan ya? 4-5 bulan mungkin. Ini sekarang udah menurun guys baterainya. Baterai health-nya udah tinggal 93%, dan gue juga tiap hari mesti ngecas minimal 2 kali hitungannya. Jadi malam gue ngecas, mungkin jam 7 malam, 8 malam gue mesti ngecas lagi. Makanya gue merasa ya kurangnya di situ doang sih. Tapi dari segi performance, dari segi kamera, dari segi everything, menurut gue ya iOS is iOS lah. Stabil banget, buat penggunaan apapun, kapanpun gue butuhin itu juga bisa diandalkan. Emang kecuali baterainya aja. Oke, sedangkan ya Galaxy Z Flip, ya bisa dibilang ini revolusioner lah, karena ya bisa dilipat-lipat. Tapi ya menurut gua HP ini kurang buat orang yang produktif guys. Artinya apa ya? Artinya kayak gua sendiri males, gua harus setiap kali buka buat ngecekin notification segala macam, karena Samsung Z Flip ini di depan cuma punya layar kecil yang menurut gua kurang gitu kepake banget. Terus kedua yang gua sadar adalah wireless chargingnya itu bukan fast wireless charging, jadi wireless charging biasa. Dan juga untuk kabel fast charging juga fast chargingnya belum yang super fast charging. Jadi ya ada sedikit kekurangan juga. Tapi dari segi layar, ini menurut gua jauh lebih solid daripada Galaxy Fold yang gua pernah pakai. Dan juga dari segi kamera udah enak karena dia udah ada ultrawide sama kamera biasanya, ini juga bagus hasilnya. Nah, untuk harganya sendiri guys, untuk Samsung Galaxy Z Flip ini gue kemarin belinya 21888 resmi di Samsung, gue ikut pre-order. Sedangkan iPhone gue udah agak lupa harganya berapa. Kayaknya sekarang udah turun sekitar 17-18 juta. Jadi kalau kalian mau cari guys untuk HP, aksesoris dan lainnya, seperti biasa cek di Shopee karena ada lagi 44 Mega Electronic Sale berlangsung dari tanggal 4 April. Promo-promonya gila guys, banyak banget. Ekstra 100 voucher gratis ongkir, pasti diskon 50% dan juga diskon elektronik premium 1 miliar. Oke guys, itu tadi untuk smartphone-nya. Sekarang kita lanjut lagi ke produk kita yang berikutnya. Oke, lanjut ke item kita yang berikutnya, yaitu jam yang gua pakai sekarang, yaitu ini adalah Apple Watch generasi paling pertama, paling uzur bisa dibilang umurnya. Karena kemarin gua akhirnya menjual Apple Watch generasi gua yang keempat, nggak jual sih, actually gua kasih ke saudara gua. Karena gua pengen nyoba aja iseng gimana sih rasanya pakai Apple Watch generasi pertama. Ternyata setelah gua pakai beberapa minggu terakhir guys, gua nggak ngerasa bedanya sama sekali sama pakai Series 4. Ya bedanya lebih mungkin ke baterai yang memang di Series 4 lebih awet, sama di mayoritas kayak aplikasi kalau dibuka emang pelan, sama kalau buat olahraga. Dari segi fitur sih mayoritas notifikasi, telepon, segala macam itu masih tetap fungsional banget guys, responsif banget, nggak ada bedanya menurut gue sama yang terbaru sekalipun. Mungkin yang terbaru menangnya ada di Always On Display di Series 5. Tapi menurut gue kalau kalian memang masih pengen nyobain pengalaman menggunakan Apple Watch,
pakai Apple Watch Series 1, Series 2, Series 3 masih oke banget guys. Mungkin cuma kekurangan di baterainya aja. Kalau ini kekurangannya di sensor olahraganya udah ngaco karena udah tua kali ya. Oke guys, nah untuk harganya sendiri nanti gue bakal taruh aja langsung di kolom deskripsi di bawah untuk linknya. Nanti gue cari, semoga masih ada jual yang versi-versi gini karena harganya menurut gue bakalan lebih oke. Jadi kalau kalian mau cari elektronik, make sure cek aja di Shopee guys, karena lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale yang berlangsung dari tanggal 4 April. Promo-promonya banyak guys, ekstra 100 voucher diskon gratis ongkir, pasti diskon 50% dan juga diskon elektronik premium 1 miliar. Oke, make sure dicek aja. Dan kita lanjut lagi ke item kita yang berikutnya. Oke, lanjut ke isi tas gua guys. Yang ada yaitu ini dia Apple AirPods Pro. Ini gua lagi pakai casingnya Nomad yang rugged case leather warna coklat. Favorit banget case-nya. Jadi guys, gue udah pakai ini mungkin udah cukup lama juga dan juga gue udah bikin reviewnya. Tapi yang ter up to date sekarang sih gue nyadar sih guys, gue rasa kita tuh suka AirPods Pro. Gue sendiri suka AirPods Pro bukan karena fitur noise cancelling-nya, bukan karena suaranya guys, tapi karena fitur transparency mode-nya. Kenapa gue suka? Karena kita tuh kayak make earbuds tapi berasanya nggak pakai earbuds karena mode transparency tadi guys. Kita bisa denger luar dengan tenang. Karena ya kalau teman-teman mungkin tahu ya, kalau kalian pernah pakai earbuds yang model begini guys, ini tuh bikin suara jadi kedap banget dan bikin kepala jadi kurang enak sebenarnya kalau buat aktivitas. Nah di AirPods Pro dengan transparency mode-nya itu bener-bener bikin kalian berasa kayak, karena ini saking entengnya juga, kalian berasa kalian nggak pakai earbuds. Setelah 1 jam gitu gue kayak berasa, kadang gue lupa ada earbuds atau TWS di telinga gue. Makanya ini still the best TWS yang menurut gue selama gue coba ya kali ya. Memang dari segi suara nggak yang terbaik, tapi dari segi experience dia mantep. Makanya kalau kalian ada budgetnya buat beli AirPods Pro, ini harganya setelah gue cek mungkin sekitar 3,9 jutaan. Sekarang udah mulai turun guys, jadi kalian cek aja linknya di kolom deskripsi di bawah di Shopee, karena lagi ada 44 Mega Electronic Sale, semua promonya banyak banget di sana. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke item kita yang terakhir. Oke guys, yang di dalam tas yang terakhir udah kosong. Kira-kira apa nih? Jadi, ini adalah power bank yang gue pakai sehari-hari. Sebenarnya gue pakai beberapa power bank sih, cuma ini yang paling sering gue pakai, gue taruh di tas gue, yaitu ini adalah Jiva power bank 10.000 mAh. Jadi guys, ini power bank mungkin udah paling berumur yang gue punya, sampai sekarang udah agak menggendut sih, makanya gue kayaknya mesti cari ganti. Tapi gue belum dapat gantinya. Kenapa? Karena dari segi ukuran ini yang menurut bisa dibilang paling tipis guys, dari ukuran 10.000 mAh dan juga punya output PD 18 watt dengan USB Type-C di bagian atasnya nih. Jadi gue juga pakai sebuah case ini dari Aoki. Gue lupa abis beli power bank apa dapat case ini. Ini enak banget juga case-nya karena kita bisa dapat 1 buah slot untuk kabel. Gue ada share ini berkali-kali mungkin dari tahun lalu juga. Jadi ya ini case-nya juga udah mulai jelek. Mungkin kalau kalian pengen beli case-nya langsung aja tanya ke Aoki, karena gue nggak tahu apakah case-nya masih ada atau enggak. Tapi memang dari segi value, nggak tahu ini masih dijual nggak, tapi untuk power bank 10.000 mAh yang ukurannya sekecil ini, gue memang baru ketemu si Jiva ini aja. Oke guys, itu tadi produk kita yang terakhir, power bank beserta kabel. Ini kabelnya juga ya standar lah, USB-C ke Lightning. Nanti gue taruh juga linknya di bawah. So, daripada videonya panjang-panjang, itu tadi guys untuk what's in my EDC bag everyday carry untuk tahun 2020. Semoga videonya bermanfaat, dan semua produk-produk ini guys, kalian bisa cek langsung di Shopee, karena di Shopee lagi ada tadi 44 Mega Electronic Sale, promonya luar biasa banyak. Oke, itu aja guys. Thank you so much udah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol jempol ke atas dan juga tulis komentar kalian di bawah, dan sharing juga dong apa everyday carry kalian, apa yang paling penting, yang paling essential buat keseharian kalian, langsung aja di kolom comment section di bawah. Dan itu aja guys, jangan lupa juga subscribe ke Hidup Passion Tech YouTube channel, hidupin notification-nya, dan nama gue Malvin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay home, stay safe, cuci tangan, dan ciao.